tidak mudah memahami hanya melalui literal pada ayat, lafaz atau pada hadis. Karena boleh kita tergelincir kepada at-tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, mengorgankan Allah, membadankan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu hal yang boleh membawa kepada akidah yang jadi songsang. Kita di dalam Al-Qur'anul Karim juga dalam hadis ada disebutkan kalau ada wajah, wajah wayabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu. Atau dikatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau dikatakan fasbir fa innaka bi'ayunina, sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya engkau berada di bawah pandangan mata kami. Di dalam hadis ini disebutkan Allah meletakkan kakinya. Sudah berapa sudah kita ada wajah, kita ada tangan, kita ada kaki, kita juga ada mata, ya kan? Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah itu tersenyum, maka tersenyum pasti ada mulut, ya kan? Kalau ini organ yang ada dengan yang serupa dengan manusia, kalau tak disebut yang lain, kira-kira kita terlintas atau tidak? Oh, mungkin ada pipinya. Oh, ada telinganya, rambutnya, mungkin kot, perutnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluknya. Jadi bagaimana kita nak paham kalau dalam hadis disebutkan kaki, dalam Quran disebutkan tangan. Jadi macam mana? Kalau ada dua sikap yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama namanya tafwid. Apa itu tafwid? Don't speak. Jangan cakap berkenaan dengan ayat itu, berkenaan dengan lafaz itu. Tanpa kita mengatakan Allah ada kaki, Allah ada tangan, Allah ada mulut, Allah ada wajah. Walaupun kita mengatakan Allah itu ada tangan, tapi kita tak tahu macam mana tangannya. Kita serah pada Allah bagaimana bentuk tangannya Allah. Ini berbahaya keyakinan begitu. Sebabnya bukan pada itu dia kan tak bagi tahu tangan Allah itu bagaimana. Ya kan? Makhluk ini punya tangan manusia seperti ini. Ya kan? Tangan binatang beda. Tangan jin mungkin ada tangan beda juga. Berarti tangan itu ada kepada manusia, ada kepada binatang, ada kepada jin, walaupun beda tangan bentuknya. Kalau begitu, keyakinan yang mengatakan Allah ada tangan tapi kita tak tahu bentuknya, ada tangan tapi beda tangannya, beda dengan manusia, beda dengan jin, beda dengan binatang. Problemnya bukan kita ketika mengatakan hanya Allah yang tahu macam mana tangannya Allah. Problemnya adalah kita tidak boleh menisbahkan kepada Allah tangan. Kalau kita nisbahkan tangan kepada Allah, kita sudah menyatakan adanya organ pada Allah. Tapi kita tak tahu, tak boleh. Kita tak boleh mengatakan ada tangan pada Allah, itu tak boleh. Apa sebab? Kalau kita katakan Allah ada tangan, bermain dalam pikiran kita, ada bentuk, walaupun tak sama dengan tangan manusia, dengan tangan binatang, dengan tangan jin, dan tangannya malaikat. Malaikat ada tangan juga. Dan dalam hal ini, kita serahkan maknanya. Apa artinya kalau begitu tangan Allah? Artinya tangan Allah, tangan Allah. Tak ada sebutan berarti Allah ada tangan. Yang itu tak boleh. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tangan Allah? Arti tangan Allah adalah hanya Allah yang tahu. Apa arti wajah Allah? Artinya wajah Allah adalah wajah Allah, hanya Allah yang tahu. Tanpa kita mengatakan Allah ada wajah, tapi kita tak tahu macam mana wajahnya. Apa arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah berada bersemayam di atas arasnya. Macam mana Allah bersemayam? Oh, Allah itu duduk, tapi kita tak tahu macam mana duduknya. Tak boleh. Jadi apa artinya Allah bahwasanya Allah di atas arasnya, 'alal 'arsy istawa? Artinya adalah Allah yang Maha tahu.
Itu artinya kita menyerahkan kepada Allah makna apa-apa yang ada kaitan dengan Allah yang menyerupai kepada organ atau menyerupai kepada makhluknya. Fahim tom? Yang kedua, yang menggunakan ta'wil untuk memudahkan orang paham, untuk memudahkan orang tak tergelincir kepada menjisimkan Allah, mengorgankan Allah. Maka langkah kedua adalah dengan ta'wil. Apa arti wajah Allah? Zat Allah. Apa arti mata Allah? Pengawasan Allah. Apa arti alal arsy istawa? Allah berada di atas arasnya, maksudnya Allah menguasai segala makhluknya termasuk arasnya. Faham tom? Allah lebih dekat dengan manusia lebih daripada urat pada lehernya. Allah mengetahui manusia. Apa arti tangan Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan oleh siapa namanya? Oleh orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu diletakkan di belakang gini, maksudnya Allah itu kedekut. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya dibentangkan. Allah berfirman demikian. Apa maksudnya kedua tangan Allah dibentangkan? Allah itu maha pemurah. Sama juga dengan kaki. Allah tersenyum, Allah gembira. Apa maksudnya? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diartikan secara literal. Karena kalau literal akan menyerupai kepada manusia. Sementara Allah tidak menyerupai sedikit pun dengan makhluknya. Kalau begitu qadam ini apa artinya? Kaki Allah Subhanahu wa taala macam mana? Maksudnya adalah Allah menundukkan, Allah menaklukkan kepada neraka. Yang mencabar kepada Allah, masih ada lagi ke? Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengatakan cukup. Sebab tadi mencabar. Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menerima dan juga insaf. Kalimat dalam bahasa Arab ini, kalimat-kalimat seperti ini yang tidak difahami secara literal, apalagi dalam Quran, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab kalau ingin mengatakan ungkapan penyesalan itu dikatakan saqata fi yadihi. Jatuh pada tangannya. Jatuh pada tangannya, maksudnya menyesal. Kalau jatuh pada tangan, maksudnya sesuatu jatuh. Tapi ungkapannya adalah, maknanya adalah menyesal. Atau raghima anfu rajulin. Dalam bahasa Arab, raghima anfu rajulin. Anfu, hidung, rajul laki-laki. Raghima itu artinya hina. Raghima anfu rajulin, telah hina hidungnya laki-laki. Kenapa hidung boleh jadi hina? Jadi kalimat hidung pada manusia, tangan pada manusia, itu contohnya al-hukumatu fi yadil amir. Pemerintahan itu berada di tangan penguasa. Jadi pemerintahan ada di tangannya kata sini kan. Maksudnya timbul kepada kekuasaan seorang pemimpin. Kalau ini berlaku kepada manusia, ada takwil, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sama sekali menyerupai dengan makhluknya. Faham tom?